Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu menjadi pisau analisis dalam memahami berbagai persoalan pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam ilmu pendidikan. 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan kritis yang menjaga agar ilmu pendidikan tidak kehilangan arah, baik dari segi hakikat, metode, maupun nilai yang dikandungnya. Secara ontologi, filsafat ilmu membantu memperjelas eksistensi pendidikan, yaitu apa hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses pembentukan manusia secara utuh, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat identitas ilmu pendidikan sebagai disiplin yang berfokus pada pengembangan manusia. Secara epistemologi, filsafat ilmu mengawasi keilmiahan ilmu pendidikan melalui pengujian terhadap metode, pendekatan, dan sumber pengetahuan. Ilmu pendidikan harus disusun berdasarkan metode ilmiah yang sistematis, logis, dan dapat diuji. Peran ini penting agar pendidikan tidak hanya bersandar pada pengalaman praktis semata, tetapi juga memiliki peran teoritis yang kuat. Secara aksiologis, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan selalu berkaitan dengan nilai. Pendidikan tidak bersifat netral, melainkan syarat dengan tujuan moral, etika, dan budaya. Oleh karena itu, filsafat ilmu memastikan bahwa praktik pendidikan tetap mengarah pada pembentukan manusia yang berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab sosial. Dengan ketiga dimensi tersebut, filsafat ilmu berperan sebagai penjaga kualitas yang memastikan ilmu pendidikan tetap eksis, ilmiah, dan bermakna. Untuk nomor 2, pendidikan bermakna sebagai penguat perkembangan ilmu filsafat. Hubungan antara filsafat dan ilmu pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memberi landasan teoritis, maka praktis pendidikan yang bermakna justru memperkaya dan mengembangkan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang relevan dengan kehidupan peserta didik, mengembangkan potensi secara menyeluruh, mengandung nilai manusia. Dalam praktiknya, pendidikan menghasilkan berbagai pengalaman empiris seperti keberhasilan metode pembelajaran, tantangan dalam implementasi kurikulum, atau dinamika sosial di kelas. Pengalaman ini kemudian direfleksikan secara kritis dalam filsafat ilmu sehingga melahirkan konsep teori atau pendekatan baru. Sebagai contoh, pergeseran dari pembelajaran pusat pada guru menuju pembelajaran berpusat pada siswa merupakan hasil refleksi filosofis terhadap praktik pendidikan yang dinilai kurang memanusiakan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya objek kajian filsafat ilmu, tetapi juga sumber inspirasi yang memperkaya perkembangan pemikiran filosofi. Untuk nomor 3, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki perangkat konseptual yang tajam untuk membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam, yaitu melalui 3 dimensi utama. 1. Ontologi.
digunakan untuk mengkaji hakikat suatu masalah pendidikan. Contoh, apa tujuan sejati pendidikan? Apakah sekadar menghasilkan tenaga kerja atau membentuk manusia seutuhnya? B. Epistemologi digunakan untuk menganalisis bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan disampaikan. Contoh, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan cara belajar peserta didik? Untuk aksiologi digunakan untuk apakah manfaat dan nilai dari praktik pendidikan? Contoh, apakah sistem evaluasi yang diterapkan adil dan mendukung perkembangan siswa? Melalui ketiga dimensi tersebut, filsafat ilmu mampu mengupas persoalan pendidikan secara kritis, mendalam, dan komprehensif, sehingga tidak hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tetapi juga menyentuh akar permasalahan. Nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Pertama, dalam kebijakan pendidikan, implementasi kurikulum merdeka di Indonesia menunjukkan penerapan filsafat ilmu. Ontologi peserta didik dipandang sebagai individu yang unik. Implementasi pembelajaran berbasis pengalaman dan eksplorasi. Aksiologi menekankan pembentukan karakter melalui profil pembelajaran Pancasila. Dalam kurikulum, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mencerminkan pengetahuan tidak hanya dipahami tetapi juga diterapkan. Adanya integrasi antara aspek kognitif, keterampilan, dan sikap. Dalam proses pembelajaran, metode seperti problem-based learning dan diskusi kelompok berdasarkan pada pandangan konstruktivisme mendorong siswa aktif membangun pengetahuan sendiri. Dalam evaluasi pembelajaran, penilaian autentik tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar, mengutamakan keadilan dan perkembangan individu siswa. Contoh tersebut menunjukkan bahwa filsafat ilmu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diterapkan dalam berbagai aspek pendidikan. Untuk kesimpulan, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan landasan konseptual, arah, dan alat analisis. Sementara praktik pendidikan memberikan pengalaman nyata yang memperkaya refleksi filosofis. Sebagai mahasiswa, pemahaman terhadap filsafat ilmu tidak hanya penting untuk memperdalam wawasan, tetapi juga untuk membentuk cara berpikir kritis, reflektif, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer ilmu, tetapi juga proses membangun manusia berpengetahuan, bernilai, dan berkreatif. Sekian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.